Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran 27,8 miliar rupiah untuk keberangkatan jemaah haji. (3.116) siswa di Kota Sungai Penuh terdata mendapatkan program makan bergizi gratis. Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan persediaan beras akan aman hingga 5 bulan ke depan. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 7 Mei 2025, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran 27,8 miliar rupiah untuk keberangkatan jemaah haji. Direncanakan jemaah haji akan diberangkatkan menggunakan jalur udara melalui embarkasi Batam. Jelang keberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jambi pada 13 Mei mendatang, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rapat koordinasi keberangkatan dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar 27,8 miliar rupiah untuk keberangkatan jemaah haji. Direncanakan jemaah haji asal Provinsi Jambi akan diberangkatkan menggunakan jalur udara melalui embarkasi Batam menuju Arab Saudi. Selain biaya keberangkatan, anggaran tersebut juga digunakan untuk bisa menyewa beberapa fasilitas lainnya, mulai masuk asrama haji pada saat keberangkatan hingga pulang ke tanah air. Pemprov sendiri sudah berupaya optimal. Yang pertama, berkontribusi dalam lelang untuk Lion ya, dari Jambi menuju ke Batam. PP itu sekitar alokasi 27,8 miliar kita sudah alokasikan dari APBD untuk membantu jemaah haji berangkat ke Saudi Arabia. Kemudian kita juga sudah sewa X-ray ya untuk barang-barang jemaah haji. Kita juga sudah sewa bus PP dari asrama haji menuju Bandara Jambi, PP untuk keberangkatan maupun kepulangan. Sudirman mengimbau seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi untuk bisa menjaga kesehatan sebelum keberangkatan. Selain memperbanyak olahraga, jemaah haji juga harus menjaga pola makan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang keberangkatan, Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun terus mengingatkan kepada para jemaah haji terkait ketentuan batas maksimal berat koper serta menaati peraturan barang yang dilarang untuk dibawa selama beribadah di Tanah Suci. Menjelang keberangkatan dan pengumpulan tas serta koper, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun ke kantor Kementerian Agama, seluruh jemaah haji yang akan diberangkatkan tanggal 16 Mei mendatang, diminta untuk bisa menaati batasan maksimal, berat koper, bagasi, serta mengindahkan aturan barang yang terlarang. Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Ali Martado mengatakan, pengumpulan koper jemaah haji sudah dijadwalkan selama 2 hari dan pihaknya akan memeriksa barang yang akan dibawa oleh jemaah haji serta menimbang berat koper sesuai ketentuan otoritas penerbangan, termasuk untuk jemaah haji perokok yang hanya bisa membawa rokok sebanyak 200 batang. Kumpulkan kembali ke kantor Kemenak sekitar tanggal 12, 13, dan 14 Mei. Tas koper bagasi itu 32 kg, dan koper kabin itu sekitar 7 kg. Jemaah haji diharapkan dapat memaksimalkan barang bawaan dengan membawa barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara baik selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lain, Gubernur Al-Haris meninjau dapur SPPG pertama di Kota Sungai Penuh untuk pelaksanaan program prioritas nasional makan bergizi gratis. Kesiapan dapur penyedia makanan yang memenuhi standar kesehatan dan gizi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan MBG di daerah. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Yayasan Pelita Prabu Berjaya Indonesia di Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
Kunjungan kali ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa memastikan pelaksanaan program nasional makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Al-Haris mengatakan kesiapan dapur penyedia makanan yang memenuhi standar kesehatan dan juga gizi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan makan bergizi di daerah. Berdasarkan hasil peninjauan, Al-Haris mengapresiasi mitra pelaksana program makan bergizi di Kota Sungai Penuh yang telah menyiapkan dapur dan tenaga kerja profesional yang dibutuhkan. Kesiapan dapur dalam pelaksanaan program makan bergizi harus diupayakan untuk bisa menjamin para penerima manfaat mendapatkan apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Al-Haris juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut mendukung percepatan distribusi makanan bergizi agar manfaat program kali ini dapat segera dinikmati masyarakat secara luas. Dapur khusus makan bergizi nantinya, ya. Nah, tentu ini tidak mudah memang, sebab persyaratannya cukup rumit. Karena ini menyangkut dengan kesehatan, ya, gizi. Tentu dapur yang disiapkan oleh tim, oleh mitra ini, dapur yang layak, yang bersih dan sehat. Dapur makan bergizi pertama di Kota Sungai Penuh mencakup 16 sekolah yang terdiri dari 4 TK, 8 SD, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 2 SMP, dan 1 SMA dengan jumlah 3.116 orang penerima manfaat. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, 3.116 orang siswa dari 16 sekolah di Kota Sungai Penuh terdata sebagai penerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Program MBG di Kota Sungai Penuh akan menyasar kepada siswa-siswi mulai dari tingkat TK hingga SMA. 3.116 orang siswa dari 16 sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh sudah terdata untuk bisa mendapatkan manfaat program makan bergizi gratis. Dandim 0417 Letkol Eko Budiarto mengatakan, hingga saat ini persiapan dapur umum Yayasan Pelita Prabu Berjaya Indonesia sudah 100%, namun masih menunggu instruksi dari Badan Gizi Nasional untuk pengoperasiannya. Dalam satu dapur nantinya akan mengakomodir 3.000 hingga 4.000 porsi makanan bergizi. Pembangunan dapur SPPG di Kota Sungai Penuh ditargetkan mencapai 8 dapur. Harapannya dapur ini bisa mengakomodir kekurangan-kekurangan tersebut. Karena dapur ini kan minimal dia 3.000, maksimal dia di 4.000. Jadi sekitar dapur ini yang tadi yang saya bilang itu ibu menyusui, ibu yang hamil sama balita itu bisa diakomodir. Letkol Eko Budiarto menambahkan pengantaran makan bergizi gratis untuk siswa TK dan SD akan diantar pada pukul 9 pagi. Sementara untuk siswa SLTP dan SLTA akan diantar pada pukul 10 pagi. Jam pengantaran makanan tersebut akan diatur oleh Badan Gizi Nasional. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, tim gabungan masih berupaya memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Dijadwalkan hujan buatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei selama 20 hari ke depan. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC masih menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi karhutla saat musim kemarau. TMC ini dilakukan untuk memudahkan petugas membasahi lahan gambut dengan hujan buatan. Ketua Tim Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi, Nabila mengatakan, tim gabungan penanggulangan karhutla saat ini telah menyurati Gubernur Jambi untuk menindaklanjuti kapan dilaksanakan hujan buatan. Menindaklanjuti kapan dilaksanakan hujan buatan, dijadwalkan pelaksanaan hujan buatan akan dilaksanakan pada bulan Mei ini selama 20 hari ke depan. Nantinya petugas akan menaburkan ratusan ton garam khusus di sejumlah titik awan dalam wilayah Provinsi Jambi. Kita ada agenda di bulan Mei, selama 20 hari direncanakan akan diadakan operasi modifikasi cuaca yang diadakan di Jambi, nanti bekerjasama dengan stakeholder terkait. Itu dalam berapa hari ke depan itu berapa hari target? Berapa? Ya, kalau rencananya itu ada 20 hari kegiatan ini ditujukan untuk membasahi lahan karena masih ada potensi-potensi awan yang dapat terbentuk sehingga kita lakukan operasi modifikasi cuaca agar awan-awan tersebut dapat didorong menjadi cepat matang, jadi hujannya akan tetap terjadi begitu.
Nabila menambahkan, berdasarkan perakiraan cuaca di Provinsi Jambi saat ini memasuki musim peralihan dari hujan ke kemarau. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari mengimbau pelaksanaan perpisahan siswa dilaksanakan secara sederhana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, langkah memiskinkan koruptor mendapatkan angin segar setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Dengan hadirnya RUU ini menjadi undang-undang disambut baik oleh pengamat hukum karena dinilai mampu mencegah dan juga memberantas tindak pidana korupsi. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang sangat dinanti sebagian besar masyarakat di Indonesia. RUU Perampasan Aset dinilai sangat penting, mengingat kasus korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pengamat hukum sekaligus akademisi Universitas Jambi Dr. Arfai mengatakan, publik tentu menghendaki adanya ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Publik tentu sangat mendukung apabila pemerintah dan legislatif mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Arfai menegaskan apabila RUU Perampasan Aset dapat diwujudkan menjadi undang-undang, tentunya akan menjadi momentum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keberadaan undang-undang ini dengan keinginan masyarakat banyak. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada kata lain menurut saya. Segera dilakukan penyelesaian rancangan undang-undang ini dari rancangan menjadi undang-undang. Nah, ini yang perlu dipahami saya kira, yang perlu ditindaklanjuti saya kira sama pemerintah hari ini. Hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset dinilai mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Tak hanya memberikan sanksi hukuman penjara, namun Undang-Undang Perampasan Aset juga berdampak positif pada keuangan negara. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Memasuki akhir tahun ajaran 2024-2025, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengimbau pihak sekolah untuk melaksanakan perpisahan siswa dengan sederhana. Imbauan tersebut dilakukan agar orang tua tidak dibebani dengan iuran uang perpisahan. Jelang berakhirnya tahun ajaran sekolah 2024-2025, sebagian besar sekolah kerap menggelar perpisahan siswa. Menyikapi kegiatan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengimbau agar setiap satuan pendidikan, khususnya SD maupun SMP, dapat melaksanakan perpisahan siswa dengan cara yang sederhana. Imbauan tersebut dilakukan agar orang tua tidak dibebani dengan iuran uang perpisahan siswa. Pihak sekolah juga diharapkan dapat berkoordinasi bersama komite dan orang tua siswa untuk menerapkan sistem gotong royong dan subsidi dalam pelaksanaan perpisahan siswa. Jangan sampai ada beban-beban tertentu yang dibebankan kepada masyarakat yang kebetulan kurang mampu. Kita himbau kepada sekolah, duduk bersama dengan komite sekolah, kalau pengen membuat perpisahan, bagaimana yang mampu mensubsidi yang tidak mampu, karena memang ada biaya di sini. Harus ada sifat gotong royong. Muhammad Fadil Arif menambahkan, pihak sekolah tidak perlu memaksakan orang tua, khususnya yang kurang mampu, untuk mengeluarkan biaya besar dalam acara perpisahan siswa. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sebanyak 1.419 honorer di pemerintah Kota Jambi mengikuti seleksi P3K untuk gelombang kedua. Honorer kali ini akan bersaing untuk bisa memperebutkan 1.384 sisa formasi yang tersedia di pemerintahan Kota Jambi. BKPSDMD Kota Jambi menggelar ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K gelombang kedua. Pelaksanaan ujian yang dilakukan hingga 10 Mei ini digelar di Badan Kepegawaian Nasional Jambi. Ujian seleksi P3K gelombang kedua ini diikuti 1.419 peserta yang memperebutkan 1.384 formasi yang tersedia.
Seluruh peserta wajib hadir tepat waktu dan memenuhi semua persyaratan administrasi sebelum mengikuti ujian. Untuk hari ini alhamdulillah tidak ada kendala. Memang di sesi pertama ada 1 orang yang tidak hadir. Dari 100 peserta ada 1 orang tidak hadir. Di sesi kedua lengkap, 100 orang hadir. Sesi ketiga juga alhamdulillah lengkap. Dan sesi ketiga tadi ada kunjungan dari Bapak Wali Kota langsung meninjau pelaksanaan CAT di sini. Ada alasan apa Pak tidak hadir? Untuk alasan tidak hadir kami belum dapat informasi, tapi yang jelas ya, untuk pengumuman jadwal dan semuanya udah kami share. Tapi sampai hari ini kami belum tahu alasan yang tidak hadir itu karena apa. Itu yang tidak hadir nanti gimana Bang? Kalau secara aturan tidak mengikuti seleksi CAT, maka dianggap gugur atau tidak lolos di sini. Ujian seleksi P3K gelombang kedua ini merupakan perekrutan terakhir untuk tenaga kerja kontrak atau honorer di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Musim tanam kedua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berlangsung. Target luasan musim tanam kedua ini mencapai 3.605 hektar. Musim tanam kedua pada awal Mei ini terus digalakan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur dengan meningkatkan luasan tanam. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjang program Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan. Kabid Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mahmud, mengatakan pada musim tanam kedua ini, luasan baku sawah ditargetkan mencapai 3.605 hektar. Selain area luasan yang bertambah dari musim sebelumnya, pada musim tanam kedua ini petani juga diminta untuk menanam palawija berupa jagung hibrida seluas 700 hektar. Dari segi ekonomis, tanaman jagung hibrida tidak kalah dengan padi. Mahmud menambahkan, pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertanian memiliki peran yang vital sebagai lumbung pangan, penopang kebutuhan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Beda dengan musim tanam pertama kemarin, kalau tanam pertama kemarin itu murni tanaman padi. Jadi kalau kita tanam kedua ini akan ada palawija, kita tanam juga Pak. Ada tanam jagung. Inilah salah satu juga yang menunjang ketahanan pangan kita di Tanjung Jabung Timur. Perbedaan antara tanam satu, tanam kedua. Palawijanya ini cuma hanya jagung Pak ya? Jagung, itu yang kita difasilitasi oleh pemerintah pusat. Itu yang kita tunggu Pak di musim tanam ini. Benih jagung, hanya benih jagung. Musim panen di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berlangsung pada September mendatang. Usai panen, Pemkab Tanjabtim juga akan kembali menargetkan masa tanam ketiga. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melakukan panen raya padi dan juga ikan di Desa Pungut Ilir, Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melakukan panen raya padi dan juga ikan di Desa Pungut Ilir, Kabupaten Kerinci. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian agenda pejabat tidur di Dusun Pemerintah Provinsi Jambi. Pada perjalanan pejabat tidur di Dusun, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya melakukan panen raya padi dan ikan di Desa Pungut Ilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Panen raya yang didampingi langsung Bupati Kerinci Monadi ini menjadi simbol keberhasilan para petani dalam pengelolaan lahan pertanian yang optimal. Al-Haris mengungkapkan ketahanan pangan menjadi program prioritas nasional yang menjadi target kerja pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendukung keberhasilan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk bisa mewujudkan percepatan swasembada pangan. Al-Haris menekankan panen raya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bisa mendorong semangat petani dan memperkuat komitmen dalam menjaga lahan pertanian untuk ketahanan pangan.
Dalam Astacita Bapak Presiden, di dalamnya ada bagaimana kita Indonesia itu ketahanan pangannya tercapai. Artinya adalah Indonesia 2027 ditargetkan tidak lagi mengimpor beras. Karena itu tugas kita, pemerintah dan seluruh jajaran harus bekerja maksimal. Luasan sawah kita itu kembali kita buka lagi. Selain panen raya padi dan ikan, Gubernur Jambi Al-Haris juga melakukan penebaran 20.000 benih ikan nilam di lokasi tersebut. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Kerinci Monadi melakukan panen raya padi dan ikan semah di lokasi Lubuk Larangan, Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur. Panen raya ini menjadi simbol keberhasilan petani dalam mengelola sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan. Bupati Kerinci Monadi mendampingi kunjungan kerja Gubernur Jambi untuk melaksanakan panen raya padi dan ikan semah di Lubuk Larangan Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur. Panen raya ini menjadi simbol keberhasilan petani dalam mengelola sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan. Panen raya ini menunjukkan capaian positif dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. Monadi mengatakan, kehadiran Gubernur Jambi ke Desa Pungut Hilir merupakan bentuk perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah Provinsi Jambi terhadap pembangunan daerah. Perlu kami sampaikan, di Kabupaten Kerinci ini banyak lubuk larang yang dilakukan. Namun demikian kami merasa melihat kondisi kami, mohon izin Pak, terutama BBI kami sendiri, BBI Kabupaten yang belum optimal di Talang Kebulun. Mudah-mudahan nanti bisa bersama dengan OPD Provinsi bisa berkolaborasi dalam hal pemenuhan benih, terutama benih ikan semah dan benih ikan yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, ya. Mudah-mudahan juga dengan kehadiran Bapak Gubernur pada siang hari ini menambah semangat kita bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Desa Pungut Hilir ini. Selain pertanian, Monadi juga menyoroti pentingnya pemerataan akses internet di wilayah pedesaan termasuk Desa Pungut Hilir. Selain mendukung produktivitas petani, Monadi juga berkomitmen untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperkuat infrastruktur pendukung seperti akses internet di desa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso membuka kegiatan Tentara Manunggal membangun desa yang ke-124. TMMD yang dilaksanakan di Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam kali ini, saudara, merupakan wujud nyata kemenanggulangan TNI dan juga rakyat. Wakil Bupati dan Kasrem 042 Pembukaan TMMD ke-124 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Parit 8, Desa Bram Itam ini dihadiri Kasrem 042 Garuda Putih Jambi dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso. Katamso mengapresiasi sinergitas TNI bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam percepatan pembangunan. TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Melalui TMMD, kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Katamso mengajak camat dan kepala desa untuk memobilisasi seluruh warga agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan TMMD. Keberhasilan TMMD tergantung pada sinergitas dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pertama, tadi kita sudah sama-sama ikuti acara pembukaan secara resmi TMMD ke-124 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami Pemda Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tadi disebutkan resmi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Danrem melalui Bapak Kasrem atas disetujuinya usulan kami bersama dengan Kodim Bapak Satgas Tanjung Jabung untuk melaksanakan program TMMD. Nah, program TMMD ini tentu sangat penting bagi kami, pertama untuk meretas angka kemiskinan kita, kemudian mengurangi stunting kita, kemudian upaya utama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kita. Lihat ekonomi akan muncul karena jarak untuk fisik ini tadi ada lebih kurang 3 kilo, itu akan memperpendek jarak dari Kecamatan Perkapuan menuju Kota Kuala Tunggal sebagai ibu kota kabupaten. TMMD berlangsung pada tanggal 6 Mei hingga 6 Juni 2025 ini akan fokus pada pembangunan ruas jalan penghubung antar Desa Bram Itam Kanan menuju Desa Kemuning sepanjang 3 km. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Kodim 0419 Tanjab resmi melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 di Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program TMMD ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional wilayah. Dandim 0419 Tanjab, Letkol Armet Dwi Sutaryo mengatakan TMMD merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional wilayah. TMMD ke-124 yang memiliki 3 jenis sasaran ini dilaksanakan secara terpadu bersama lintas sektor. Pertama, sasaran fisik yang meliputi pembangunan jalan penghubung sepanjang 3 km dari Desa Kemuning menuju Desa Bram Itam Kanan, renovasi pos Siskamling, rehabilitasi madrasah dan masjid, serta pembangunan 2 unit MCK. Kedua, sasaran non-fisik yang meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum dan kamtipmas, bahaya narkoba, pertanian, keluarga berencana, dan kesehatan. Ketiga, penanganan stunting, pelayanan publik dan kependudukan, serta pos bindu penyakit tidak menular (PTM). Dibagi menjadi 3, yaitu sasaran fisik, kemudian sasaran non-fisik, dan yang terakhir adalah sasaran merupakan program unggulan dari Bapak Kasat. Kemudian kalau bicara untuk sasaran fisik, tadi sampaikan oleh Pak Wakil Bupati, sasaran fisik kami adalah pelebaran jalan selebar 1,3 meter sepanjang 3 km, yaitu yang menghubungkan antara Desa Kemuning dengan Desa Bram Itam Kanan. Kasrem 042 Garuda Putih Jambi, Kolonel Infantri Edi Basuki mengatakan TMMD menyentuh program-program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat TNI dalam pemberdayaan masyarakat. TMMD mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah pedesaan, khususnya dalam pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan pangan. Kegiatan TMMD ke-124 di Tanjab Barat, tempatnya di Kecamatan Bram Itam. Yang saya soroti di sini adalah kaitannya dengan outcome-nya, hasil akhirnya nanti itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian ekonominya semakin meningkat, yang terakhir kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sehingga kita berharap dengan adanya TMMD ini sebagai sarana kesatuan antara rakyat dengan TNI ini akan lebih berasa. Sesuai perintah Kasat TNI, dalam TMMD kali ini juga dilakukan pembangunan 5 sumur bor, 2 unit rumah tidak layak huni RTLH, penanaman 100 batang pohon keras, dan pembersihan lingkungan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai di Kabupaten Merangin mengalami penurunan karena stok yang melimpah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Perumbulok Kanwil Jambi memastikan bahwa persediaan beras akan aman hingga 5 bulan ke depan. Dan untuk saat ini persediaan beras di Gudang Bulog mencapai 16.500 ton. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Kanwil Jambi Ahmad Muzajat Fakihudin memastikan persediaan beras Bulog aman hingga 5 bulan ke depan. Persediaan beras Bulog hingga saat ini mencapai 16.500 ton. Dengan rincian 16.000 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Tak hanya beras, persediaan bahan pokok lainnya seperti minyak sayur dan gula pasir juga dipastikan akan aman. Persediaan minyak sayur mencapai 100.000 liter dan gula pasir sebanyak 30 ton. Untuk stok beras di wilayah Provinsi Jambi, stoknya aman, yaitu sekitar 16.000 ton, itu aman untuk sampai dengan 5 bulan ke depan. Kemudian untuk beras, itu untuk beras medium ya cadangan beras pemerintah. Untuk beras premium ada sekitar 500 ton, dan komoditi-komoditi lain seperti minyak goreng ada sekitar 100.000 liter. Kemudian ada juga
gula pasir sekitar 30 ton, dan juga ada tepung sekitar 4 tonan. Pak, ini menjelang Idul Adha ada rencana mengadakan pasar murah ke depannya? Jadi biasanya untuk menjelang hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kami bekerjasama dengan Pemda, baik itu dengan Dinas Perdagangan maupun dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kita mengadakan operasi pasar baik itu di kecamatan-kecamatan maupun di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Sodo maupun Talang Banjar. Ahmad Muzajat Fakihudin menambahkan, untuk bisa menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, Perum Bulog Kanwil Jambi bersama pemerintah daerah akan mengadakan pasar murah di sejumlah titik. Asar TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai di Kabupaten Merangin mengalami penurunan karena stok yang melimpah dari berbagai daerah. Meski demikian, pedagang khawatir ke depan stok cabai akan berkurang imbas dari cuaca ekstrim. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mengalami penurunan dikarenakan stok cabai berlimpah yang berasal dari Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Sumatera Barat. Harga cabai merah keriting yang awalnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini dijual berkisar Rp35.000 hingga Rp45.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit merah dijual Rp45.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau senilai Rp25.000 per kilogram, dan harga cabai hijau biasa sekitar Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang cabai, Ali, mengatakan daya beli masyarakat meningkat karena adanya penurunan harga komoditas cabai ini. Dirinya mengaku dapat menjual cabai hingga 40 kg per harinya. Meski saat ini persediaan cabai masih melimpah, namun pedagang khawatir stok cabai ke depan akan berkurang karena sebagian tanaman gagal panen imbas dari cuaca yang ekstrim. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.